menurut saya itu ndak apa-apa kalau dijadikan nama band. Secara filosofi pun itu bisa Manjakan itu merapatkan hubungan saya sama Nabila. Iya, yes. Buat tuh. Karena jujur beberapa kali ya kita mau pisah secara hubungan. Kita mau pisah, Berapa kali? tapi dibalikkan lagi sama Manjakan. Berapa kali? Banyak. Ndak teritok sih. Kau Kerja menggila, asik berkubang di tengah hari, macam berang-berang, badan bau hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Sultannya siapa nih? Manjak, kau Manjakan nih. Hei, Manjakan nih datang ke rumah Sultan. Sultan yang tamu. Oh, Ya, hari ini nih rumah kamu. siap. 1 jam 30 menit. Siap. Nah, gitu. Rumah Sultan. Jadi rumah Sultan silakan ngasih informasi kepada keluarga semua yang ada di sana, Siap. di rumah, di handphone. Bentar. Manjakan nih. Halo. Anak-anak milenial sekarang ini kan lagi digandrungi cenderung mencari alternatif lain untuk musik. Contoh anak saya SMP suka yang indie. Itu. Karena ini kan indie ya. Ya. Indie ya. Aku pengen tahu, yang aku tahu nih musik nih, kalau ndak pop, rock, keroncong, dangdut, Melayu, pagi ya, disco gitu. Itu genremu apa? Pop. Pop. Pop ya. Ya bisa dibilang Pop. indie pop. Bukan Bisa dibilang- ngejes gitu kan. Bisa dibilang jazz. Aku kan pernah dengar lagu kan ini alirannya agak aneh gitu, Bah. Mau ke pop, mau ke jazz gak ada kan? Sebenarnya tuh Apa sih? genre tuh cuman formalitas sih, Bang. Ketika ada satu media yang mau wawancara, Mungkin dia harus ditanya. mengisi kolom Oh iya. genre itu untuk kebutuhan musiknya. redaksi kan. Sebenarnya kalau dari si Manjakan ini membebaskan pendengarnya. Toh mau disebut balada juga enggak apa-apa, folk atau pop. Oh gitu ya. Secara kalau ya indie tadi itu berasal dari kata independen. Sebenarnya bukan genre musik ya. Tapi semakin berkembangnya zaman, ya jadilah dia sebutan indie pop, indie rock kayak gitu. Ya namanya indie itu kan tidak label rekaman perusahaan rekamannya kali ya. Label rekaman yang besar. Macam Sony, Nah, kayak gitu. Aquarius kan, gitu-gitu kan. Berarti ini kalau mereka itu kan artis-artis yang itu biasanya kan dia kan dibiayai sama Sony dari kos record sama segala macam tuh, sampai mereka pun mungkin digaji enggak kan, seperti itu. Tapi mereka di bawah manajemen itu ikut aturan mereka, enggak? Ya. Menurut kawan-kawan tuh, menurut saya baca dulu di artikel-artikel tuh, oh ini tak ceni. Awalnya itu tuh rock abis, ketika indie itu kan, masuk apa rekaman pop Berubah cengeng. ya. Itu masalah kan, itu yang banyak musisi-musisi itu hilang jati dirinya, betul deh. Tapi kalau kalian munculnya dari awal udah begini terus tidak? Iya sih. Amin. Kayaknya gitu ya. Sebenarnya Kisahnya. ndak semua label besar sih yang mengatur itu, Bang. Dalam artian ada beberapa label mungkin yang membebaskan si musisinya buat bebas sih buat apa aja gitu. Ada ya, ndak mikirin pasar deh ya. Ndak selalu label yang mengekang itu semua sih. Ndak Bagus lah selalu. kalau ada jumpa label macam itu tuh, sedap lah, kita karyanya selalu Iya, tetap ada. menjadi diri kita sendiri. Dan Manjakani sendiri pun ya untuk saat ini album pertama musiknya kayak gini, dan di album kedua kita Kayak gini. mungkin akan bisa lebih melenceng. agak Lebih lebih ke tambah ya explore ya. Lebih explore lagi. lebih kaya lah. Cari-cari musiknya. ya. Kalau nggak salah tuh, kalau semakin tua tuh semakin matang dalam bermusik. Amin. Jadi kan Mudahan ya kita ya. kalau anak muda kan pakai emosi main kan, kok ini pakai Iya. rasa dah. Iya. Tutur lagi ya. Makin jadi. Misalnya ada kalau kita
kok kita bukan tuh tadi itu bangke. Tuh. Tak tahu. Jadi makin jadi dia tuh. Jadi dia makin menjadikan sebuah musik itu sebuah apa ya? Alat untuk memperkaya rasa dia. Kalau saya mendengarkan musik kan aku jarang, jujur aku jarang musik karena ada lagu-lagu yang memang ketika dengar perasaan aku makin galau pula kan. Ujung-ujung aku tak suka aku. Tapi ada lagu-lagu yang aku tak ngerti. Tapi aku enak nikmatin nada itu. Suasananya suasananya pas. Kalau Manjakani, nah itu beda. Apa tuh? Babnya beda. Ini kan dia kan pertama aku bukan itu ya. Banyak anak-anak band kita ini banyak gitu kan. Cuma belum dulu sini kali ya. Jadi warna Manjakani aku suka karena apa? Amin. Apa tawaran baru yang memang itu aku bisa menikmati aku ya. Mungkin karena bawanya pakai soul ya. Nah, bener-bener diri kalian asik. Amin. Vokalmu dek bagus dek. Bagus ini juga. Aduh. Wajar lah kalau sampai dibawa kemana tuh ajang festival apa tuh? Pernah saya tengok musik tahun lalu kan. festival Apa yang seluruh dunia tuh? Okay. Ya kumpulan anak musik apa sih atau yang ada pokoknya kayak gimana itu bang? Kayak rainforest gitu-gitu apa di Jawa tuh? Di mana sih gitu? Aku ada nengok di Mungkin yang di Bali itu Sonrenalin. Sonrenalin tuh ya namanya. Itu enggak seluruh dunia sih, ada beberapa memang artis internasional. Iya itu kan kalian kan bukan daftar tapi kan terpilih kan? Iya, tapi Kan dek kan? Barang itu kan enggak semua kelompok itu band indie ataupun band yang sudah berlabel bisa duduk di situ. Dia ada kriteria sendiri yang ini agak berbeda gitu. Hingga bisa dipanggil ke situ. Hatang. Dek, sebenarnya kalian tuh belajar nyanyi itu di mana sih? Ini Shin Nabila. Belajar nyanyi otodidak sih. Karena dari kecil udah hobi, udah biasa nyanyi, suka nyanyi, terus orang tua, bapak tuh nyanyi. Penyanyi. Dibilang penyanyi, ya mungkin waktu masa mudanya sering-sering festival juga. Anak band juga. Ada lah nyanyi, suka nyanyi, bagus suaranya, 19 suaranya bagus. Jadi sepertinya ada bakat dari bapak gitu. Siapa bapak tuh? Siapa kenal kan? Bapak mertua saya itu namanya Pak Frans. Pak Frans. Hai Pak Frans. Pak Frans tuh tinggal di mana tuh? Di Jalan Apel. Yang punya Dulu orang Sweetnya dia. Dulu orang sini. Berarti sini dulu nih, dekat sini. Dekat. Agak jauh sedikit. Dulu di Sungai Durian. Sempat Sungai Durian, tapi waktu kecil sih. Gangan Eka. Dapat salam. Kok Bang Ali tahu? Dari sepupu saya. Kok Bang Ali tahu? Tahu. Saya sempat di sana. Cerita ya? Itu adik. Itu sepupu. Adik. Oh. Nah, salam untuk Topan kawan kecil kata dulu. Waalaikumsalam. Udah aku sampaikan dah. Salam kata dia kan. Jadi kalau melihat dunia musik di Kalimantan Barat, kalian mau gimana? Manjakani ya? Gimana perkembangannya sekarang kawan-kawan? Mantap-mantap kan? Atau biasa? Atau gimana mundur? Makin berkembang sih bang. Dalam beberapa tahun belakangan banyak band-band baru yang muncul, yang lama pun balik lagi, yang masih bertahan. Walaupun tidak nutup kemungkinan ya banyak yang bubar atau hilang kabar gitu. Ya karena kan aktivitas kali ya, balik kampung atau gimana ya. Kesibukan dan lain-lain kan. Tapi saya bersyukur gitu. Beberapa tahun belakangan banyak teman-teman yang merilis lagu karya sendiri, terus acara-acara musik itu lumayan banyak dalam beberapa tahun sebelum corona. Jadi Sebelum pandemi. itu lumayan acara-acara musik yang selain yang besar ya, yang kecil-kecil, yang kolektifan, kawan-kawan itu banyak
Jadi itu satu kemajuan lah Iya. untuk perkembangan musik di Kalimantan Barat. Iya. Heeh. Kalau saya lihat di IG itu pertemanan dari Manjakani itu kawan-kawannya luar biasa. Ada di situ kelompok-kelompok band tuh memang unik-unik. Itu yang saya radar tuh bukan grup band konvensional. Jadi ada sebuah tawaran-tawaran baru yang wah ini jati diri. Alhamdulillah nangis. Salah aku Belum. ayo nangis lagi. Terus jadi mereka tuh berani keluar dengan jati diri mereka sendiri, warna mereka sendiri. Aku senangnya ya, Iya, mungkin maksud abang gini. apa sih bahasanya sih? Nggak ini apa ya? Kalau zaman beberapa tahun belakangan kan Pontianak tuh ya di satu tahun itu lagi musimnya musik metal, semuanya buat band metal. Yang muncul Lagi metal. musim pop Melayu, semuanya buat pop Melayu kayak gitu. Jadi kalau di beberapa tahun ini tuh teman-teman udah berani. Variatif. iya udah lebih variatif jenis musiknya. Betul. Panas. Jadi Mungkin- itu enggak cuman satu genre. Iya banyak. Mungkin akhirnya mereka tuh gini melihat udah banyak yang dilihat. Iya. Oh, Ya. musik tuh banyak seperti ini loh. Internet kan. Kenapa aku tidak seperti ini ya, menjadi seperti ini ya tuh. Seleranya juga ada yang suka kok gitu, Pak. Dan jangan anggaplah genre, aku enggak tahu genrenya apa. Balada kah apa sih? Pop. Pop. Balada. Heeh. Itu ternyata bisa dinikmati dan aku sangat senang yang model-model gitu kan. Kalau model-model payung teduh tuh apa tuh? Genrenya apa tuh? Balada juga Ya kan? bisa dibilang balada, Nah. bisa dibilang pop. Macam-macam gitu ya, kita bisa membuat perasaan orang menjadi terbawa kah emosi atau gimana kan enak di situ. Nah, semuanya tuh bisa kan, bisa kan. Jadi tidak terpaku dengan satu jenis genre. Perubahan-perubahan itu kan ada. Lebih berkembang ya. Nabila itu sendiri di dalam Manjakani yang menulis lirik ada bikin lagu. Jadi kalau kami kan baru mau mempersiapkan album pertama. Jadi di album pertama ini cerita dari awal ya Bang. Kalau memang kami berdua itu lirik lagu itu rata-rata dari teman. Kolaborasi. Support dari teman-teman. Tolong dibikinkan nada-nadanya. Ini aku kasih Ya, lagu gitu ya. Karena di awal kita membuat Manjakan itu kita berdua belum punya pengalaman untuk nulis. pengalaman nulis. Kalau buat musik kan udah biasa ya, biasanya musikalisasi, biasa sering lomba musikalisasi sama Topan. Udah ada baitnya kan, ada liriknya, tinggal kita buat Tinggal lirik, semen. itu biasa seperti itu kan. Jadi sampai akhirnya buat Manjakani masih belum dibilang belum pede atau memang belum yakin sama tulisan Terus sendiri. sendiri. Jadi ada tulisan dari teman-teman ya kita jadikan lagu. Tapi di lirik-lirik di lagu-lagu yang akan di launching nanti salah satunya ada tulisan dari Topan. Oh, yang terbaru nanti ya. Album ini. Yang sama-sama nanti ini yang pertama. Yang berapa? Mau rilis album Bang? Bulan depan ya insyaallah. Bulan depan Nice. rilis album. Rilisnya apa? Di mana tuh? Di sini atau di? Mungkin kalau di awal kita rilis secara fisik dan digital sih. Kalau untuk konsernya kita belum tahu ya, melihat situasi ya, masih pandemi. Mungkin kalau misalnya bisa dilaksanakan nih kita akan tetap laksanakan dengan protokol kesehatan. Tapi kalau belum bisa dan tidak memungkinkan, ya kita akan pending konsernya. Digital dulu kan. Ngeri gak tuh? Resikonya kan. Lepaskan ya lo. Jangan di up dulu lah. Ini siapa tuh? Oh, Dinan. Mana Dinannya? Ada kawan datang, Mbah Dinan. Nah, Nabila, Ya Bang. Nabila jujur kenal Topan udah berapa lama? 2000. Karena kan kenal sama Topan tuh dari pertama kali Nabila masuk kuliah 2013. 2013. Karena satu kampus kan. Prodi juga? Iya. Oh.
Jadi kenal dari 2013, terus akrabnya di 2014. Oh, karena sering proses sama-sama ya. Ya. Banyak cinta lokasi rupanya. Musik ketemu sama musik, nari ketemu sama nari, terus teater ketemu sama teater. Tapi kita dekat dulu selama 1 tahun baru kita ngebentuk Buat Manjakani. Manjakani. Udah deket, udah klik nih, udah ngerti satu sama lain. Baru kita buat Manjakani. Barulah Manjakani itu. Idenya itu macam mana, siapa dulu yang mau kita bikin Oh, iya, Topan itu. Topan? Ya. Topan yang punya ide. Kawan-kawan dulu lah. Nggak mungkin. Kawan-kawan dulu yang punya ide. Jadi awalnya tuh kita main di acara kampus kita sendiri. Kawan-kawan tuh buat acara namanya tribute to Peter Pan waktu itu. Jadi selain band-band yang main, kita berdua tuh disuruh ngisi ya. Untuk sesi duonya gitu ya. Untuk sesi duonya. Format duonya karena kami waktu itu pacaran kan, jadi disuruh ayo format duonya kalian, format bandnya si ini, format ini si ini. Jadi kami berdua tampil terus dapat support gitu lah, dukungan. Waktu itu belum ada yang namanya kelompok band. Manjakani belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kok kita berdua perform di Iya. sini belum ada namanya. Belum ada. Topan Waktu sama Nabila waktu itu Topan gitu ya. Oh hanya Topan dan Nabila. Selamat menyaksikan. Lagu apa pertama lo? Karena itu acara Acara tribute Peter Pan? Lagu Peter Pan. Itu buat Iya. lagu Peter Pan. Apa judulnya? Itu membebaniku. Membebani. Bukan. Salah, yang terdalam Yang Sama. terdalam. sama di belakangku. Di belakangku. Oh, responnya oke. Oke. Ya. Aplaus dari kawan-kawan oke. Nah, Oke karena lah. dari Tunggu loh. Kawan-kawan yang nunjuk nih siapa? Ya kawan-kawan dari pihak acara. Pihak acara itu siapa? yang bikin, yang nonton gitu kayaknya. Nggak, yang nunjuk yang panitia pengelis acara tuh nanti kawan perform ya di acara ini ya berdua. Karena itu siapa waktu tuh? itu emang posisinya Kawan-kawannya? kita, karena emang waktu itu emang kita Kesepakatan. pacaran kan berdua, jadi Karena chemistry-nya mungkin ya ditengok. mungkin karena kan Oh, kita sebelum beberapa kali sebelumnya kan merekam emang sendiri kan? ya sebelum itu emang suka cover dan buat ini SoundCloud. ya Oh. dan kami pun sempat reguleran juga di kafe. Berdua itu. Ya, Bertiga jadi waktu itu. seringnya bertiga, berdua. Tapi jadi belum namanya belum ada. belum ada. Oh. Sebelum tribute to Peter Pan ini. Jadi mungkin dari situ karena udah sering nyanyi sama Bang Opan, jadi akhirnya teman-teman minta tampil ya kalian berdua aja format duo gitu. Setelah acara itu, Setelah acara itu kawan-kawan bilang bagus, cobalah kalian buat karya sendiri. akhirnya terbentuk nama. Ya, coba-coba. Dulu nama bandnya coba-coba. Bukan, Oh, bukan. maksudnya Dunia kayu putih lah. Kok untuk Kok anak kok coba-coba? coba-coba. Anak coba-coba ya. Buat anak tuh enggak coba-coba, benar-benar tuh jadi. Di awalnya coba-coba sih. tang. Terus deh awalnya langsung ketemu nama majalah atau enggak di list dulu. Satu Jahe. Itu Topan sih yang punya ide nama Manjakani. Oh gitu. Kenapa bisa Manjakani? Pengen tahu. Pertama kata itu tuh asing di telinga saya, tapi enak ketika Oh, masuk. Iyalah, udah masuk Pengucapan. nyaman tuh. Hangat, Pengucapannya pun manja, enak diucap dan enak untuk didengar. Manjakani. Jadi dari situ mulai cari tahu kan ini apa sih arti sebenarnya. Awalnya enggak tahu benda itu apa. Nggak tahu. Asal enak-enak gitu aja ya. Karena penasaran kan. Mungkin pernah dengar gitu kan. Ini tapi aneh. nggak tahu apa Ini artinya. kata yang asing. Dasar. Tapi dari situ tuh mulai cari tahu. Ini seru sih kalau nama band. Iya, begini. iya. Dan itu mulai cari tahu. Takutnya ada ini kan brand kan. Dan ternyata setelah ditelusuri itu nama tumbuhan. Tumbuhan. Dan menurut saya pribadi waktu itu sah-sah ya kok kita makin Enggak ada nama kelompok band nama Ketumbar Band. Enggak ada. mungkin ada bang di Sulawesi apa gitu kita kan nggak ada. tahu. Cengkeh Band, enggak ada. Manjakani kan. Nah tuh. Enggak ada yang namanya Ketumbar tuh. Bawang Putih Band. Enggak ada, belum pernah dengar. Yang ada tuh enggak ada macam-macam gitu. Tawa kau. Benar, aku ngomong betul nih. Oh iya. Langsung buat. Aku mau bikin yang itu Jawa Purut Den.
Mantap lu mantap Sambal. tuh. Jago sambal band. Nah, boleh tuh. Jadi dari situ rupanya ketemulah nama Manjakani. Dari awalnya nggak tahu sama sekali arti tahu Manjakani itu apa, bendanya macam mana, asik-asik. Itu sih topan nih bang. Kalau Bila sih emang udah biasa. Udah tahu orang dapur tahu ya. Kok dia kan bukan orang dapur. Manjakani nggak tahu ya apa. Nah, ternyata Manjakani itu bisa untuk jamu ya. Hebat. Tapi makanya tadi aku ngomong Manjakan itu, aku juga bingung. Pasti ada filosofi lain. Oh rupanya filosofinya cuma asik-asik ya. Cuman Manjakani gitu ya. Sebenarnya sih tumbuhan itu tuh Nah, gimana tuh? Kalau di Asia Tenggara tuh sebagai, kalau di India sebagai obat sakit gigi. Banyak sih Banyak hasilnya. manfaatnya bang, selain untuk organ intim. Jadi di Indonesia aja tuh dipakai buat itu. Pakai tumbuhan Manjakani namanya. Jadi menurut saya itu ndak apa-apa kalau dijadikan nama band. Secara filosofi pun itu bisa Manjakani itu merapatkan hubungan saya sama Nabila sebenarnya. Yes. Obat kuat tuh. Karena jujur beberapa kali ya kita mau pisah secara hubungan, kita mau pisah, Berapa kali? tapi dibalikkan lagi sama Manjakani. Berapa kali? Bah, banyak. Nggak terhitung sih. Kau jadi gitu ada kisah satu yang putus sambung lagi. Iya. Merasa benci rupanya masih sayang. Jadilah benda budak dah. Itulah ada nama cinta Manjakani. Maka saya bilang kalau dipisah tuh Manjakani itu satu tumbuhan, yang itu manjakan. Manjakan nih. Manjakan nih. Manjakan. Nah, kan bahasa Melayu gitu. Bisa jadi gitu. Parodian kita. Nanti kita bikin band. Namanya Manjakan nih. Mi. Manjakan mi. Gitu. Mami. Manjakan saya gitu kan. Oh. Topan. Saya tadi kan Nabila ada cerita mau launching album bulan depan. Lagu ya. Itu rekamannya di mana, Pan? Kebetulan kita tuh sebelum merekam itu kita udah coba merekam di Pontianak. Kita berapa kali pindah studio dan kita belum menemukan apa yang kita mau. Sedangkan kita butuh ini kalau namanya rekaman musik tuh kita butuh partner, bisa disebut sebagai musik director atau produser sih. Oh gitu. Untuk menggarap satu album itu. Musik director tuh fungsinya apa tuh? Dia yang memberi masukan untuk lagunya. musik yang kita buat. Enaknya digini. Dia harus ada orang ketiga. Mendirect lah. Budak kita kan banyak pandai-pandai. Pandai, kok bagus begini kan? Bukan kayak gitu. Bukan. Iya, secara simpelnya kayak gitu sih. Tapi kita belum nemu yang pas ya waktu itu. Iya. Kadang musik director itu sebenarnya bisa si personilnya itu sendiri. Kayak Manjakani ya bisa dibilang musik directornya saya, tapi produsernya orang lain. Produsernya itu lebih ke formula satu album itu. Kayak gitu. Fungsinya untuk pemasaran gitu kan, bukan? Untuk publikasi bukan? Bukan, lebih ke produser musiknya. Jadi dalam suatu rekamannya. album itu ada berapa lagu, dianya yang ngatur semuanya, dianya yang menentukan Jawa-Jawa. Mengatur segi musiknya ya. Terus dianya juga ngerti yang namanya apa itu bahasa kita tuh mixing gitu ya. Iya, Iya. dia Musik ngerti awal. di bidang itu. Dan kebetulan musik director kita memang yang paham dengan Manjakan ini gitu. Musik Manjakan ini enaknya yang seperti ini, yang diginikan, ada ininya. Bassnya diginikan, terus tambahin string sedikit, terus tebal-tebal. Ini warnanya dinaikkan sedikit yang ini. Itu dia. Itu SDM yang itu yang susah. Iya. Itu kata si Fahmi. Itu bukan kataku. Dia ada lagu bagus-bagus, Pan. Tapi dia bingung, Pan. Dia bingung ya, jujur nih aku buka Fahmi aku buka. Panggil Fahmi suruh sini. Bilang Dinan sama Manjakani datang. Kur, panggil Fahmi. Fahmi panggil. Pakai HP aku tuh. Panggil Bang Fahmi, kau bilang Bang Dinan kau sama Manjakani datang. Terus dia mau bertanya, banyak bertanya, cuman dia malu. Cuman aku yang bertanya loh nih. Jadi dia bingung mencari tempat rekaman yang masuk Nan. Kopi lo. Halo Bang. Sehat Bang? Bang.
Cucu mbah nih. Cucu mbah. Atau Udah buat kopi belum? atau mbah. Jadi Pan, sampai mana tadi aku? Oh, mixing segala macam. Nah, kebingungan. Karena apa? Telinga kawan kita kan telinga akustik. Akustik pula. Klasik. Sensitif sekali. Iya. Udah terbiasa dengan hal-hal yang halus. Didengar tuh, ngapa macam gini? Macam alamak. Nah, aku tuh mau kayak Topan, lagu Topan ya. Di mana direkaman? Aku intip lah. Oh, kau tuh kemana-mana. Ke sini kali ini tengok aslinya. Nggak macam gini, ini lain nih. Rupanya memang kau nih Pan. Memang bukan orang sini pakai. Ada Ya. yang kebetulan produsernya yang tempat kita ngerekam itu orang Pontianak. Hanya memang dia kerja di sana. di Dan Depok. kita pun rekamannya bukan di studio rekaman yang kayak orang bayangkan, tapi kita ngerekamnya memang kayak ada satu di kamar kecil gitu. Tanpa peredam. Studio kamar kayak ruangan gini nih. Iya kayak gini. Kita ngerekamnya. Sama kayak gini nih. Rumahnya tepi jalan lagi, Bang. Jadi kalau misalnya ada ondel-ondel lewat dengan kita musiknya, berhenti dulu. motor yang knalpotnya besar, ya kita harus ngulang lagi rekamnya. Oh. Bukan rekaman yang Berarti masih keren di sini lah berarti tempatnya. Iya. Besar sini, mewah sini, pada peredam. Yang buat kita harus ke sana tuh kan karena si orang itu. Orang itu tuh namanya Bang Ajung. Kalau Abang kenal? Dinan kenal kali Ajung. Iya pasti kenal. Satu angkatan. Jadi karena beliau lah, karena kita udah klop sama beliau, jadi kita untuk memutuskan kita yang harus berangkat ke sana. Minum loh, Pan. Dek, suhu dek. Minum dek. Nabila minum Nabila. Nanti mic-nya diaturkan Nabila yang bunyi. Nabila ni tak ada dengar langsung tuh. Betul kan mic ni ku? Kami tidak ada potong-potong ini Nabila, beginilah dia hasilnya Nabila. Tak apa Nabila ya. Natural ya, Bang. Nak tonggeng-tonggengkan sikit tak macam aku mungkin tak apa. Natural ya. Yo, dek, ngapain be kita dek situ Ayo. Oh iya orang jauh datangnya mau lihat orang mau sultan. Yang ngopi-ngopi be. Oh, ngopai. Oke, maaf di rumah ini cukup ramai. Setiap harinya alhamdulillah ramai. Pasukannya. Buka ya Kur, pintu Kur. Di mana tadi? Di mixing ya dek ya. Proses di sana ya. Sore tadi dipotong. Berarti si Fahmi itu betul telinga dia tuh. Dan aku ini tidak paham macam mana Mi bagus ya tuh. Coba kau dengarkan. Dia masukkan stringnya tipis ya. Kau bedakan bassnya. Iya. Kau lihat dia masukkannya unsur-unsur ini tipis ya. Nah tebal tipis inilah nih yang aku maksud susah orang baginya di sini kata dia. Nah itu depan. Terus kemudian tebal tipis warna vokal juga tuh dibalancein sama musik yang lain tuh. Bukan sembarang bukan. Iya, balancingnya ya. Kalau kita nih kan main musik nih kan jreng live kita kan bikin lagu yuk jadi rekaman. Wah udah jadi. Ternyata telinga dia enggak gitu. Iya. Bagus berarti telinga dia tuh ya. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa kita Jauh-jauh. Manjakan ini harus berangkat ke sana. Gitu. Padahal kita udah coba berapa kali di sini, udah berapa ke studio kita pindah-pindah karena memang merasa belum dapat yang kita mau. belum. Kalau secara alat sama Bang. Sangat, Alat di sini sama sama. di sana sama. Aku nengok gitu enggak. Sama alat rekamannya. Itulah SDM kita mungkin kurang nakal. Mungkin Bang Fahmi belum menemukan orang yang cocok. Mungkin ya. Dengan karena musiknya Bang Fahmi. karena yang cocok dengan kita pun kayak Bang Ajung tuh belum, Bang Fahmi belum tentu cocok juga kan. Betul, Nah, itu bukti kan jadi. jodoh juga. Iya. Kayak gitu. Dia cocok sama aku kali. Bang Ale yang jadi produser. Oh, ini Pak. Ada segitu tuh. Dilihat. Bagus ini paling bagus ini terkini nih. Harus ikut gitu ya. Ini bagus nih Mi. Kau enggak tahu ini selera sekarang nih macam gini. Sama aku nanti Mi. Jadi kalau satu lagu itu, ini kan kawan-kawan kalau bikin lagu ini kan terbentur. Dia punya lagu bagus ya. Bagus. Ternyata setelah hasil recording tidak sesuai dengan keinginan dia. Ada ya yang kurang. Otomatis dia memang memerlukan SDM yang tadi kita bicarakan. Oke. Iya. Sampai jauh-jauh ke sana tuh Pan. Nabila untuk manjakani. Tidak sayang ke duit kita tuh. Tak sadar tua,
asik menggila. Nak jadi apa kau tua bangga?